Pria itu ditembak oleh sekelompok pria bertopeng di tempat parkir. Semuanya datang begitu tiba-tiba, sehingga membuatnya tidak berdaya. Dia menutupi kepalanya dan berjongkok di samping mobil. Peluru terus ditembakkan ke arahnya. Pria itu masih terus bertahan meski dihujani peluru. Setelah pelurunya habis, sekelompok pria bertopeng itu pergi. Sekarang pria itu dirawat di rumah sakit, dengan 22 peluru di badannya. Tapi ajaibnya dia masih bisa selamat. Ini bukanlah cerita fantasi. Ini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi di Meksiko. Pria ini bernama Alex. Setelah bekerja keras selama bertahun-tahun, dia menjadi pemimpin geng terbesar di Meksiko. Tapi saat berada di puncaknya dia memilih untuk turun tahta. Dan Alex memilih kembali ke keluarganya. Tapi sekarang musuh membuatnya masuk ke rumah sakit. Meskipun dia selamat, tapi tangan kanannya mengalami kecacatan. Ingin menikmati masa tuanya saja tidak bisa. Saat diinterogasi oleh polisi, Alex memilih untuk diam. Dia akan mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Bawahan dan pengacaranya membawa kabar baik. Satu dari penembak ditemukan. Alex memutuskan untuk menemui orang itu. Mereka pergi ke sebuah gudang. Alex berkata padanya, "Aku akan mengampunimu jika kamu jujur. Siapa orang yang menyuruhmu untuk membunuhku?" Orang itu takut hingga kencing di celana. Lalu dia menceritakan semuanya dengan lengkap. Ternyata ada 7 orang yang menembak Alex hari itu. Orang ke-7 ditangkap. Dan dalangnya adalah saudaranya yang ingin menaklukkan seluruh dunia bawah. Ternyata saat Alex turun tahta, dia sudah membuat aturan baru di geng. Bawahannya tidak boleh menyentuh hal-hal penting. Dan setelah Alex turun tahta, Davidlah yang menggantikan posisinya. Tapi dia khawatir karena dia masih di bawah pengaruh Alex. Jadi dia memutuskan untuk membunuh Alex. Perasaan Alex campur aduk setelah mengetahui kebenaran itu. Dia membebaskan orang ke-7 itu. Setelah berpikir beberapa saat, dia memutuskan untuk membiarkan ini berlalu. Dan dia kembali ke keluarganya. Tapi ketenangan itu dipecahkan kembali oleh kotak karton berisi telinga bawahannya. David sangat marah saat tahu kebocoran itu. Jadi dia mengeksekusi mantan bawahan Alex. Lalu membunuh orang ke-7 yang mengkhianatinya. Alex datang menghadiri pemakaman bawahannya. Dia hampir tidak bisa menahan amarah di hatinya. Dia menyesali kebaikan dan keadilannya saat dulu. Alex memegang pistol dan granat dan menemui David sendirian. Dia menyuruh mereka untuk meletakkan senjatanya. Lalu menyuruh pelayan membuangnya ke dalam akuarium. Tak ada satupun orang yang mencoba membunuhku bisa lolos. Mulai sekarang aku akan membunuh orang. Setelah berbicara, Alex langsung membunuh orang ke-6. Lalu dia berbalik dan pergi. Orang ke-5 ketakutan dan bertobat. Tapi Alex telah menepis jauh semua simpatinya. Dulu dia adalah bawahan Alex. Tapi sekarang dia mengkhianatinya. Api kebencian membuat Alex langsung menembaknya karena bawahannya dibunuh secara bergantian. David mengirim bawahannya ke rumah Alex untuk membuat kekacauan. Granat terakhir meledakkan rumah itu. Saat ini Alex sedang bersembunyi di tepi laut. Seorang pria dan seekor kucing menikmati matahari terbit. Pengacara mengetahui rumah Alex yang dibom. Jadi dia bergegas memberitahunya. Tapi tanpa diduga pengacara itu diikuti oleh David. Alex langsung memberinya pistol. Lalu menyuruhnya naik perahu untuk pergi. Dan dia akan mengulur waktu. Tapi di sana terlalu banyak orang. Dan Alex terkepung. Jadi dia memilih naik motor untuk kabur. Musuh menggunakan mobil untuk mengejar. Alex menancap gas dan menabrakannya ke mobil polisi. Alex yang jatuh ke jalan langsung dikepung polisi. Tapi itu memang tujuannya. Orang ke-4 sudah tahu dia akan mati. Jadi dia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama ibunya. Alex tanpa ragu menembaknya hingga mati. Alex menembak 2 kaki orang ketiga. Dan memaksanya untuk memberikan bukti bahwa David dalangnya. Orang itu langsung memberinya bukti. Karena berpikir Alex akan memaafkannya. Tapi pada akhirnya dia tetap mati. Jalan orang kedua dihadang oleh sebuah mobil. Dia berjalan ke mobil yang menghadangnya untuk berdebat. Tanpa diduga kepalanya langsung ditembak. Lalu lepaskan tembakan lagi. Buang pistol ke jalan dan pergi. Polisi menemukan sidik jari Alex di pistol itu. Pihak kepolisian mengirim agen wanita untuk menangkapnya. Tapi kenapa Alex bisa membuat kesalahan sekecil itu?
Agen wanita tahu ada yang ingin menjebak Alex. Karena Alex tidak muncul, David menargetkan anaknya. Mereka menembak liar ke arah mobil. Sopir yang bertanggung jawab atas Peter tertembak mati. Lalu Peter dibawa pergi. Alex menemui agen wanita itu dan mengajaknya bekerja sama. Aku memiliki semua bukti untuk menyelesaikan kasus yang kamu tangani. Tapi kamu harus mengumumkan bahwa aku sudah ditangkap. Alex meneteskan air matanya saat memikirkan anaknya. David merasa lega saat melihat berita Alex ditangkap. Dia memerintahkan bawahannya untuk membunuh Peter. Alex mengikuti bawahan David yang ditugaskan untuk membunuh anaknya. Tapi gerbangnya terkunci. Jadi dia masuk menaiki gerbangnya itu. Salah satu bawahan tidak tega membunuh anak lugu. Jadi dia langsung menggunakan sekop untuk memukul rekannya. Saat dia hendak membiarkan Peter pergi, rekannya itu menikamnya dari belakang. Lalu membawa dan memasukkan Peter ke bagasi mobil. Di perjalanannya Alex melemparkan orang ke mobilnya. Dia panik dan menabrakkan mobilnya ke pohon. Dia membawa pisau dan pergi melawan Alex. Alex menahan serangannya dengan tangan kanannya yang cacat. Alex mendorongnya ke pintu mobil dan menghabisinya. Dan dia pun berhasil menyelamatkan anaknya. Sejauh ini Alex sudah membunuh 7 orang yang mencoba membunuhnya. Meskipun dia begitu tapi keluarga adalah segalanya baginya. Dan ini benar-benar menyentuh harga dirinya. Dia memutuskan untuk berhadapan dengan David. David mengajaknya memainkan sebuah permainan. Dan saat Alex lengah dia langsung menyiramkan air ke wajahnya. Lalu ambil pistol dan arahkan ke kepalanya. Untungnya polisi datang tepat waktu dan mengendalikan keadaannya. Sebenarnya ini adalah kerjasama Alex dan agen wanita itu. Polisi mengeluarkan pistol yang membunuh orang kedua. Sidik jari di pistol itu adalah jari telunjuk tangan kanan. Sedangkan tangan kanan Alex lumpuh. Bahkan tangan kanannya tidak bisa memegang pena. Jadi Alex lolos dari kejahatan itu. Polisi memberitahu Alex di antara 7 orang yang mencoba membunuhnya. Ada orang yang terlihat tidak ingin membunuhnya dan hanya menembak pagar. Alex merasa ada yang salah setelah melihat bukti itu. Karena itu adalah pistol yang dia berikan ke pengacara. Saat ini Alex sudah menemukan pengacara itu. Pengacara itu berlutut dan mengatakan bahwa dia terpaksa. Karena kehidupan keluarganya ada di tangan David. Tapi Alex tetap memutuskan untuk menarik pelatupnya. Dia menembakkan 5 peluru berturut-turut. Tapi semua peluru itu meleset. Dia ingin membiarkan pengacara itu tetap hidup. Karena keraguan di hatinya sudah hilang. Alex pensiun dan kembali hidup bahagia bersama keluarganya. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.